Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik MUPEL Bahasa Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran tematik MUPEL Bahasa Indonesia kali ini, kita akan melanjutkan belajar di tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Silahkan anak-anak, sekarang kalian persiapkan alat tulis dan bukunya. Kemarin kalian sudah mengamati dua buah gambar yang memiliki kondisi lingkungan berbeda. Dan kalian juga sudah menuliskan hasil laporan pengamatan kalian terhadap dua buah gambar tersebut. Masih ingatkah kalian bagaimana kondisi lingkungan yang bersih? Dan masih ingatkah kalian bagaimana kondisi lingkungan yang tidak bersih? Lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit. Selain menjaga lingkungan rumah kita agar tetap bersih, kita juga sebaiknya menjaga lingkungan rumah kita agar lebih sehat. Ciri-ciri lingkungan yang sehat yaitu adanya tumbuhan atau tanaman. Selain itu juga kita menemukan air yang bersih. Nah, kita harus selalu menjaga lingkungan agar selalu bersih, termasuk lingkungan sekolah. Apa yang bisa kita lakukan untuk turut serta menjaga lingkungan sekolah? Di situ kalian akan menemukan sebuah teks bacaan yang berjudul halaman kelas yang bersih. Nah, mari anak-anak kita membaca bersama-sama. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, itu tadi teks yang berjudul halaman kelas yang bersih. Nah, dari bacaan tersebut, Ustadzah ingin bertanya nih sama kalian. Dari teks tersebut, bagaimanakah ciri-ciri halaman kelas atau halaman sekolah yang bersih? Nah, di situ tertera atau tersebutkan bahwa halaman kelas yang bersih itu tidak ada sampah berserakan. Sampahnya berada di mana? Berada di tempat sampah. Nah, apakah hanya itu saja? Tidak. Di situ juga disebutkan bahwa halaman kelas yang bersih karena adanya keran air untuk mencuci tangan. Jadi selain bersih kita juga bisa sehat. Nah, kemudian rumput dibersihkan. Juga ada taman bunga yang bersih. Nah, itu adalah ciri atau tanda-tanda halaman kelas atau halaman sekolah yang bersih dari teks bacaan tadi.
Nah, selain menjaga halaman kelas atau halaman sekolah tetap bersih, sekolah yang bersih itu juga bercirikan kelasnya. Yang bersih itu tidak hanya halamannya saja, akan tetapi dalam kelasnya juga bersih. Nah, bagaimanakah kelas yang bersih itu? Ayo, siapa yang dulu sering ikut serta menjaga kebersihan kelas? Siapa yang kurang untuk ikut turut serta menjaga kebersihan kelas? Nah, bagaimana cara kita menjaga kebersihan kelas itu? Nah, mari kita simak teks berikut ini. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Dari teks tersebut, anak-anak, Ustadzah ingin bertanya kembali, bagaimana kelas yang tidak bersih itu? Bagaimana kok bisa kelas menjadi bersih itu? Kenapa? Satu, di situ adalah kelas yang penuh dengan debu dan sampah. Sampah tidak hanya kita temukan di luar meja, di lantai, akan tetapi sering dahulu Ustadzah menemukan banyak sampah yang ada di laci. Siapa yang suka buang sampah di laci? Ada juga yang menaruh bekas makanan atau makanan jajan kalian, ada yang ditaruh di dalam laci, kemudian lupa untuk membawa pulang, akhirnya membusuk di dalam laci. Nah, itu anak-anak yang bisa menyebabkan penyakit, kuman, virus itu bersarang di kelas kita. Nah, jadi ketika kalian sudah masuk sekolah nanti, silahkan kalian menjaga kebersihan kelas. Kenapa kok kita harus menjaga kebersihannya? Karena tadi disebutkan di dalam teks, penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit seperti batuk, flu, dan demam berdarah. Nah, kemudian apakah kalian mau terserang batuk, terserang flu, atau demam berdarah? Na'udzubillah, jangan sampai ya anak-anak. Nah, kemudian dari teks tersebut Ustazah juga ingin bertanya, siapakah yang berkewajiban, yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas? Apakah hanya guru atau apakah hanya siswa? Tidak. Kebersihan kelas menjadi tanggung jawab siapa yang menghuni kelas itu. Di situ ada guru dan ada siswa, maka kelas menjadi tanggung jawab bersama. Nah, sekarang coba perhatikan gambar contoh kelas berikut ini. Apa yang kalian bisa simpulkan dari gambar ini? Ya, apakah kelas ini bersih? Tidak. Kelas ini terlihat kotor dan berantakan. Nah, sekarang Ustazah ingin kalian mencoba menuliskan hasil pengamatan. Mari kita tulis bersama-sama. Apa yang kalian lihat di situ?
Kelas itu terlihat sangat kotor. Banyak barang-barang yang berserakan seperti buku, pensil, kursi, penghapus, dan vas bunga. Mejanya juga tidak tertata dengan rapi. Kelas yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Nah, ini adalah contoh hasil laporan dari pengamatan yang sederhana. Kalian pun bisa untuk membuatnya. Ustadzah percaya kalian pasti bisa. Nah, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadzah. Pesan Ustadzah, mari kita saling menjaga kebersihan lingkungan kita dimanapun kita berada. Dan jangan patah arang untuk terus semangat belajar. Sekian anak-anak, Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.